Hello, welcome to Rich Homes First YouTube video. Yang kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat proyek kami yang ada di Dharma Wangsa Home Bintaro. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita berada di area foyer yang ada di lantai 1 rumah ini. Jadi rumah ini, saya mau bercerita sedikit ya. Rumah ini ada 3 lantai dan tema rumah ini adalah modern klasik. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, selama ini Rich Home memang selalu mengutamakan desain-desain modern klasik. Tapi kami selalu berusaha untuk membedakan setiap rumah sehingga bisa sesuai dengan karakter pemilik rumah. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat meja foyer. Meja foyer ini bentuknya sangat unik ya, dengan kakinya yang tidak beraturan seperti ini tapi tetap sangat cantik. Dan juga panelnya yang dibuat secara berulir mengikuti dengan bentuk kaki meja foyernya ini sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat baik. Kami berusaha untuk memaksimalkannya hanya untuk dengan meja aja, jadi tidak ada apapun lagi di sisi kiri dan kanannya. Selanjutnya kita mau melihat area yang ada di sebelahnya panel tadi. Nah, di sini ada minibar atau dapur mini ya, yang fungsinya ini untuk membuat minuman seperti kopi dan teh dan sebagainya. Dan juga ada untuk penyimpanannya. Penyimpanannya ini bisa taruh teh atau kopi di dalamnya sehingga kalau ada tamu datang nggak perlu naik ke atas, kita bisa bikin langsung di sini ya. Dan untuk rak-raknya ini sebenarnya saya lebih memfungsikan untuk pajangan aja. Jadi supaya tidak berantakan di sini, jadi cukup beberapa barang aja. Sisanya bisa ditempatkan di dalam lemari-lemari ini. Lalu di sebelahnya saya buatkan lemari untuk penyimpanan. Tapi sebenarnya ini nggak harus untuk sepatu ya, jadi bisa untuk apa aja karena ini ruangannya cukup besar. Jadi kita bikin tinggi full sampai ke plafon, semuanya ini berfungsi. Jadi kalau misalnya mau taruh untuk barang-barang lain itu selain sepatu juga bisa banget. Nah, lemari ini semuanya sudah menggunakan pintu soft closing ya, jadi cukup kita banting-banting aja, pintunya nggak akan kebanting. Yuk kita lihat area lainnya ya. Nah, sekarang kita ada di area bawah tangga. Di bawah tangga ini karena cukup panjang, kami menempatkan sofa atau armchair seperti ini untuk menyambut tamu yang mungkin hanya sebentar-sebentar aja, tapi tetap nyaman dan terlihat sangat mewah. Nah, di belakangnya ini kan panel tangga ya. Biasanya itu di bawahnya tangga itu ada lemari untuk penyimpanan. Kami kali ini mendesainkan tidak membuat pintu-pintu, tapi dibuat jadi panel yang mati. Lalu kami membuatkan pintu dari arah ini. Nah, jadi seperti ini untuk akses masuk ke dalam bawah tangganya, sehingga juga aksesnya lebih tinggi, barang-barang yang disimpan bisa lebih besar dan juga pastinya lebih fungsional. Kita mau lihat ruangan lanjutnya lagi. Di lantai 1 rumah ini ada 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Nah, kamar mandinya bisa diakses dari luar dan juga bisa diakses dari dalam kamar. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kamar tidurnya. Yuk ikut saya. Sekarang saya sudah berada di dalam kamar tidur anak perempuannya. Tada! Ini cantik banget kamarnya dengan nuansa warna kesukaan anaknya yaitu pink, hijau toska dan juga beige. Yuk kita lihat lebih dalam apa aja sih yang ada di dalam kamar ini. Kamar ini berukuran sekitar 3 x 4 meter. Mungkin terdengarnya tidak besar, tapi kalau kita menempatkannya dengan baik untuk furniture dan juga desainnya, maka kamar akan terlihat sangat luas dan juga fungsional. Kan kasur berukuran 180 x 200 dan tetap tidak terlihat sempit karena kami hanya menempatkan 1 side table saja di sisi sebelah kanan tempat tidur. Lalu untuk nakasnya kita buatkan bentuk yang sangat unik. Jadi bukan seperti nakas pada umumnya dengan perpaduan warna yang menjadi kesukaan atau favorit dari anaknya yaitu hijau toska dan beige. Lalu pada sisi kiri tempat tidur kami menempatkan meja tulis yang juga menjadi meja rias dengan menyambung dan berbentuk L ini sehingga ini sangat fungsional banget. Dan ada rak-rak juga yang kami tempatkan di pada sisi cornernya supaya barang-barang bisa tersimpan dengan baik, misalnya seperti untuk tas, untuk kosmetik dan lain-lain yang menjadi kebutuhan anak perempuan.
Dan gak lupa kami juga membuatkan penyimpanan laci seperti ini, dan kami sengaja tidak membuat apa-apa di bawahnya supaya terlihat clean look dan juga gampang untuk dibersihkan, juga tidak terkesannya penuh. Untuk bentuk cermin meja riasnya kami buatkan sengaja tidak berbentuk kotak atau berbentuk yang umum, tapi kami membuatkan dalam bentuk yang abstrak sehingga ada keunikan tersendiri dan di dalam kamar ini terlihat sangat estetik. Di sebelahnya meja rias ada lemari pakaian, dan lemari pakaian ini meskipun hanya 3 pintu tapi fungsinya sangat banyak loh. Nah, di depannya lemari pakaian ini juga kami tempatkan cermin. Kami pasangkan cermin pada bagian depan lemari pakaian ini supaya ruangannya jadi terlihat lebih luas dan juga bisa untuk bercermin satu badan. Lalu di sisi yang sebelah sini kita tempatkan TV, dan TV ini kita bentuknya hanya seperti panel saja tanpa kabinet TV karena akses jalannya sudah cukup kecil ya, sekitar 60 cm, tapi kami tetap berusaha untuk memfungsionalkannya dengan desain yang tetap terlihat cantik. Nah, jadi kita sudah lihat seluruh ruangan yang ada di lantai 1 ini. Jadi tadi ada kamar tidur dan juga ada lemari di bawah tangga, ada juga dapur, ada rak penyimpanan atau rak sepatu, dan juga terutama si panel penyambut tamu ini. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ruangan-ruangan selanjutnya yang ada di lantai 2 dan lantai 3 nih. Yuk ikut saya. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2 yang menjadi area utama dari rumah ini. Sekarang kita mau langsung lihat area untuk ruang keluarganya. Nah ya. Ruang keluarga ini berada di posisi void, yaitu voidnya setinggi sekitar 7 meter ya. Jadi ini sangat tinggi dan kelihatan sangat mewah banget. Kami juga membuatkan desain dengan tema rumah ini yaitu modern klasik, dan juga temanya ini kami tetap mengambil yang menjadi ciri khas Ritz Home yaitu panel ukiran bunga. Dan kebetulan memang pemilik rumahnya juga suka dengan bunga-bunga yang biasa kita bikin, dan ini kami menempatkannya dan mendesainkannya dengan desain yang baru yaitu bunga yang sebelumnya belum pernah kami desainkan di rumah yang lainnya. Sekarang kita mau lihat ruangan selanjutnya yang menyambung dengan ruangan living room ini, yaitu ruangan makan. Nah, di dining room ini kami menempatkan meja makan berukuran 180 x 100 dan bisa ditaruh dengan 6 kursi makan. Nah, meja makan ini terbuatnya dari marmer ya. Ini marmernya dari Itali, dan ini kakinya juga dari stainless berwarna emas. Dan untuk kursi makannya sendiri ini sangat unik karena di belakangnya kursi makan ini ada bentuk jahitan-jahitan yang sangat unik dan juga estetik. Lalu di sampingnya meja makan, di sini ada dapur bersih. Dapur bersih ini bentuknya lurus aja karena ini sebenarnya dapur pelengkap aja ya. Untuk dapur bersih ini berukuran panjang sekitar 5,5 meter. Dan di sini kami mengambil nuansa warna beige ya. Jadi menyambung semua dengan yang desain yang ada di rumah ini, dan kami hanya menempatkan untuk kompor. Kompor ini hanya untuk masak-masak yang sederhana ya. Cooker hoodnya sendiri kami memilih Modena ya, karena ini Modena juga bagus ya. Jadi untuk pemakaiannya juga sudah terbukti awet, dan juga desainnya masuk dengan desain kami yaitu modern klasik. Lalu untuk sink atau tempat cuci piringnya kami percayakan kepada Blanco karena memang Blanco sudah terkenal dengan kualitasnya ya, dan kami mengambil seal granit dengan warna hitam supaya menyatu dengan top table-nya. Untuk kabinetnya sendiri kami buatkan sampai mentok ke plafon karena memang dengan ruangan yang mungkin cukup terbatas ini kami tetap mau memaksimalkan untuk isinya ya. Jadi kalau di dalam ini kita ada rak piring stainless, ini sudah dari kami ya. Jadi ini semua untuk piring-piring, untuk gelas-gelas bisa ada di dalam sini. Dan ini semua ada lampu, jadi untuk mengambil piring atau apa ini tidak gelap ya kalau malam-malam. Nah, lalu di bagian detailnya, di bagian detail lemari ini kalau Bapak Ibu lihat ini ada bentuknya melengkung dan kami kasih cermin. Cermin ini di bevel-bevel dipotong dan ini sangat mewah banget, dan kalau dilihat dari keseluruhannya ini menambahkan nilai dan kemewahan dari dapur ini sendiri. Lalu untuk kulkasnya ini bisa masuk ukuran yang side by side ya, dan untuk kulkas ini kita dari Bosch ya. Jadi ini kulkasnya juga sangat mewah. Nah,
Dan bahannya juga warnanya juga stainlessnya tapi agak ke emas-emasan. Jadi ini agak masuk dengan dapur kami yang bernuansa beige. Selanjutnya kita mau lihat lagi. Di sini kami ada membuat satu lemari rak ya, dan lemari rak ini sangat fungsional sekali. Bisa di dalamnya ditaruhin untuk piring-piring, untuk koleksi-koleksi gelas ataupun teko-teko yang mungkin tidak bisa ditaruh di semuanya di sisi sebelah kanan. Nah, ini kita tempatkan di sini. Nah, kita sudah melihat semua detail yang ada di pantry, di ruang makan dan juga ruang keluarga. Sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya, yaitu kamar master. Yuk ikut saya. Bagaimana sih desain untuk kamar masternya? Yuk kita lihat. Wow, cantik banget kamar masternya. Nah, jadi kita sekarang udah ada di dalam kamar master. Kamar ini berukuran sekitar 5 x 5 meter dan mengambil nuansa warna yang sangat mewah, yaitu light gold, beige dan juga putih. Ini adalah perpaduan warna yang sangat abadi dan juga terlihat luxury banget ya. Karena juga dengan cahaya matahari yang masuk dari jendela ini yang sangat besar ini semuanya menjadi sangat perfect. Sekarang kita mau bahas satu persatu isi furniture yang ada di dalam kamar master ini. Pertama kita bahas soal tempat tidur ya. Tempat tidur ini berukuran 200 x 200 dengan bed head dengan detail gold ya, seperti ini. Nah, ini sangat menambah kemewahan dari tempat tidur ini sendiri karena dia menyambung dengan panel yang ada di atasnya. Jadi panel di atasnya ini bentuknya bunga, tapi bunganya tidak terlalu ramai ya, cukup 3 tangkai saja, dan ini bernuansa light gold dan putih dengan detail HPL dengan corak abstrak yang sangat bagus banget. Ini semuanya menyatu dan menjadi sebuah karya desain yang sangat menarik. Selanjutnya di belakang saya ada nakas atau side table. Side table ini sengaja dibuat berbentuk bulat ya, supaya tidak terkesan kaku, dan ini diameternya sekitar 60 cm. Dan tetap ada laci di dalamnya sini, jadi bisa tetap ditarik laci ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lacinya ada 2, atas dan bawah, dan di bagian atasnya ini warna HPL-nya kita memakai motif yang sama seperti yang ada di panel tempat tidurnya. Kemudian untuk panel yang di bagian sini, ini kami buat bentuknya seperti melengkung-melengkung karena di sini kami tidak mau bentuknya kotak-kotak sehingga tidak mau terkesan kaku, dan kami mau semuanya ini menyatu juga menjadi satu kesatuan yang sangat unik dan tidak lari dari tema rumah ini, yaitu modern klasik. Sekarang kita mau lihat sisi kanan dari tempat tidurnya ya. Jadi area lemari pakaian ini bentuknya lurus dari ujung sini sampai ke ujung sana. Itu panjangnya sekitar 5 meter dengan pembagian sekitar 7 atau 8 pintu ya berarti ini. Dan di tengah-tengahnya kami taruh untuk meja rias. Jadi meja rias ini panjangnya sekitar 1 meter. Dan untuk cerminnya kami buat sengaja agak tinggi supaya kesannya jadi menjadi lebih luas. Dan di sampingnya meja rias itu ada lemari tas. Ini adalah lemari yang menjadi impian para ibu-ibu karena di dalamnya kita bisa taruh untuk koleksi tas, untuk koleksi apapun, mungkin seperti clutch, perhiasan dan lainnya. Dan untuk pintunya sendiri ini kami buatkan sengaja transparan ya, jadi bisa lihat ke dalam, tapi tidak mau terlalu polos, jadi sehingga kami menambahkan profil-profil seperti ini sehingga temanya tidak lari dari modern klasik. Dan di sisi sebelahnya lagi ini bisa juga untuk taruh baju, koleksi-koleksi sweater atau juga scarf dan lain-lain ya, bisa dilipat di sini dengan pencahayaan yang baik. Jadi kalau dilihat dari luar nih, pas kacanya pintunya ditutup, kacanya transparan, itu tetap terlihat sangat mewah. Nah, itu tadi kita sudah lihat area lemari pakaiannya. Sekarang kita menuju ke area TV. Area TV ini berada di tengah-tengah antara pintu masuk dan pintu kamar mandi ya. Nah, dan ukurannya juga tidak terlalu besar, tapi ini TV bisa dapat sekitar ukuran 50 inch. Sebenarnya
agak kegedean sedikit karena dia harusnya digantung di sini, tapi nggak apa-apa karena pemilik rumahnya ingin lebih besar ukurannya sehingga kita taruh TV-nya di atas kabinet TV aja. Nah, kabinet TV-nya itu kami buatinnya juga tetap desainnya melengkung ya, sesuai dengan panel tempat tidurnya dan juga side table-nya. Supaya kesannya tidak kaku karena kalau kotak langsung seperti ini di dekat area pintu masuk itu terlihatnya sangat tidak enak. Panelnya Bapak Ibu bisa lihat kami buatkannya maju mundur seperti ini, berbentuk seperti abstrak ya, supaya tidak kaku, dan ini pengerjaannya harus detail ya. Dan seperti Ibu lihat warnanya juga ada dua, beige dan warna putih. Ini harus benar-benar detail dan satu persatu dicatnya bergantian. Nah, Bapak Ibu sudah lihat semua detail yang ada di dalam kamar master ini, dan saya masih punya ruangan-ruangan lainnya untuk kita lihat bareng-bareng. Yuk kita lihat lagi. Sekarang kita ada di lantai 3. Yuk kita lihat apa aja sih yang ada di lantai 3 ini. Pertama kita lihat ruangan paling depan ya, yaitu ruangan kerja atau ruangan santai nih. Nah, di sini saya menempatkan meja tulis atau meja kerja, dan ini bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah ini ya. Jadi kalau misalnya mau laptopan atau misalnya mau nulis-nulis bisa di sini, oke? Lalu di sisi sebelah sini ada rak-rak pajangan, juga rak buku. Ini modelnya sangat bagus banget, estetik, minimalis, tapi juga modern dan juga tetap mewah. Nah, modelnya ini terbuka ya, tapi saya mau konsepnya itu masih menyambung dengan keseluruhan satu rumah ini. Dan di bagian ujung sisi sebelah sini bisa ditaruh juga untuk message chair ya. Ini dari Advance ya. Nah, ini bisa dipakai untuk seluruh anggota keluarga juga, bisa sambil menemani, ada yang kerja, ada yang belajar, dan juga ada yang santai. Sekarang kita mau lihat kamar anak laki-lakinya. Yuk kita lihat sama-sama. Wow, aku suka banget kamar anaknya karena temanya Hirono. Hirono ini lagi populer banget ya. Dia ada keluaran Pop Mart dan ini temanya masuk banget sama desain kamarnya. Desain kamarnya itu bertema modern minimalis ya. Modern minimalis cocok untuk anak laki-laki yang berwarna abu-abu muda, hitam, dan juga tetap harus ada warna putihnya untuk penetral warna. Kamar ini berukuran 3x3 meter, tapi lagi-lagi tim Rich Home bisa membuat kamar ini menjadi sangat nyaman dan terlihat sangat luas. Nah, salah satunya adalah kita membuatkan ranjang tatami ini. Jadi ranjang tatami ini kita pentokkan sampai ke jendela ya. Jadi jendela itu kita pentokin sama divan tatami kita sebut. Nah, ini bisa berukuran sampai 160 cm. Jadi kasur yang ini tapi ukurannya 140 karena supaya tetap masih ada sisa seperti ini, dan di sisi sebelah sananya tetap masih ada sisa. Lalu dengan temanya yang masih modern tapi cocok untuk anak laki-laki ya, kami membuat detail panel menjadi profil-profil seperti ini yang kita buat menjadi abstrak dengan susunan yang acak. Ini sangat bagus banget dan sangat modern dan cocok untuk anak-anak. Nah, dan juga untuk bagian kepala tempat tidurnya kami menggunakan bahan kulit sintetis dengan warna kombinasi dua warna seperti ini, lengkap dengan detail yang sangat modern. Lalu meskipun dengan ruangan yang sangat terbatas, kami tetap mengutamakan untuk meja tulis ya. Karena anak-anak itu perlu banget meja tulis untuk mereka main laptop atau untuk bikin PR-nya. Jadi ini kami tempatkan sekitar 1 meter untuk meja tulis ini tetap harus ada. Dan ambalan-ambalannya tidak perlu terlalu banyak. Ini hanya untuk variasi aja supaya manis, tidak kosong, tapi juga kami tidak mau terlalu penuh. Lalu menyambung dengan meja tulisnya itu langsung kami buatkan rak-rak seperti ini. Raknya terbuka dan dia cocok banget untuk ditaruh pajangan atau sebenarnya bisa buat buku-buku pelajaran juga. Oke, terakhir kita mau lihat detail di depan kasur ya. Kami membuatkan ini panel-panel, tidak ada TV ya di kamar ini. Jadi kami ganti dengan ambalan-ambalan seperti ini supaya bisa dipajang koleksi-koleksi anaknya
seperti Hirono ini, cute banget. Nah, bisa ditaruh di sini dan tidak perlu terlalu banyak ya. Kami sengaja buatkan jaraknya agak jauh-jauh supaya tidak terkesan rame banget. Lalu rak-raknya itu menyambung dengan lemari pakaian. Karena memang sudah terbatas tempatnya, lemari pakaian ini kami buat maksimal sampai ke plafon. Dan lebarnya ini sekitar semeter 20 ya, tapi full plafon dan ini cukup untuk pakaian anak laki-laki ya. Nah, kita sudah lihat keseluruhan dari kamar anak laki-laki ini. Gimana menurut kalian? Cute banget kan Hirononya ya. Oke, sekarang kita mau langsung ke ruangan terakhir, yaitu kamar anak perempuannya. Yuk, kita udah gak sabar lagi. Nah, setelah kita sudah lihat kamar anak laki-lakinya, sekarang kita mau lanjut ke kamar terakhir di rumah ini, yaitu kamar anak perempuannya. Jadi di sini ada kamar mandi yang bisa dipakai untuk bersama-sama, lalu di sebelahnya lagi ada kamar anak perempuannya. Yuk kita lihat ya. Wow, so pretty. Kamar anak perempuan ini juga tetap mengusung tema modern klasik dengan tema warna yang mirip dengan kamar utamanya, yaitu light gold, krem atau beige dan dikombinasi dengan warna putih. Yuk kita ulas lebih dalam. Tema utama kamar ini sebenarnya lebih mau ke nuansa yang sweet dan luxury. Karena itu kami membuatkan panel tempat tidurnya itu dengan tema-tema seperti mirip bunga, tapi tidak bunga yang seperti di kamar masternya ya, karena nanti takutnya terkesan terlalu tua untuk anak remaja. Sehingga kami membuatkan ukiran-ukirannya seperti abstrak tapi masih feminim dan manis. Masih dengan tema warna yang sama, headboardnya kami menggunakan warna beige seperti ini dengan bahan kain ya, dengan bahan kain katun. Nah, kasurnya ini hanya bisa berukuran 120 x 200 karena memang sudah dengan ruangan yang terbatas ya. Tapi lagi-lagi masih bisa kami manfaatkan side table di sebelah ujung sana dengan model yang sangat unik banget. Warnanya juga warna pink light pink ya, super light pink. Hanya untuk sebagai aksen saja. Sekarang kita lihat lagi di sisi sebelah kirinya tempat tidur ada meja rias. Jadi meja rias ini sebenarnya nggak harus meja rias aja, jadi bisa buat meja tulis juga sekaligus. Dengan laci-laci juga bernuansa light pink ya. Ini bisa untuk penyimpanan barang-barang apapun, kosmetik ataupun alat-alat tulis dan sebagainya. Di sisi bagian cerminnya kami buat agak sedikit klasik karena memang kamar ini maunya agak sedikit manis dan luxury ya. Jadi kami buat modelnya dengan profilan yang berukir seperti ini. Dan sekarang terakhir ini adalah lemari pakaian. Meskipun hanya 3 pintu tapi ini maksimal. Dan juga pintunya kami pakaiin cermin di depannya supaya kelihatan luas dan bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk bercermin satu badan. Kita sudah lihat keseluruhan dari kamar ini. Kamar ini berukurannya sekitar 3 x 3 meter, tapi seperti Bapak Ibu lihat, dengan penempatan yang tepat, desain yang tepat, sebuah kamar meskipun ukurannya hanya terbatas 3 x 3 bisa terlihat mewah dan sangat kelihatan luas. Maka dari itu jangan sampai salah pilih interior, karena interior yang berkualitas dan juga yang interior yang berpengalaman pasti akan memberikan hasil yang terbaik untuk Bapak dan Ibu.